Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ishaq bin Mansur Al-Marwazi, Ishaq bin Mansur Al-Marwazi salah satu dari murid Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan beliau sudah menulis ilmu dari Imam Ahmad tentang kumpulan masalah-masalah fikih, ya, kumpulan masalah-masalah fikih dari Imam Ahmad. Kemudian beliau pulang. Setelah menulis ilmu dari Imam Ahmad, beliau kembali pulang ke negerinya Naisabur. Thumma innahu balaghahu anal Imam Ahmad qad raja'a an tilkal masail. Kemudian sampai berita bahwasanya Imam Ahmad raja'a, rujuk dari masalah-masalah tersebut. Ya. Jadi ada beberapa masalah yang rujuk, artinya apa? Dicabut. Fatwa-fatwa terkait fikih itu dicabut. Ada fatwa baru dari Imam Ahmad. Wasara yufti biwariha, dan beliau berfatwa dengan selainnya. Kemudian fawada Ishaq suhufahu wa kutubahu alati fiha tilkal masail fi jirab wa hamalaha ala dhahri. Setelah mendengar berita tersebut bahwasanya Imam Ahmad rujuk dari fatwa-fatwa yang lama, beliau Imam siapa? Ishaq bin Mansur, beliau bawa tulisan-tulisannya, kitab-kitabnya. Kemudian beliau pikul di punggungnya dan beliau rihlah, ya, pergi berangkat dari Naisabur ke Baghdad, ya, dari Naisabur ke Baghdad, sehingga beliau bertemu kembali dengan Imam Ahmad, dan beliau bertanya tentang masalah tersebut, ya, tentang masalah tersebut, dan Imam Ahmad pun mengiyakan, ya, sudah rujuk dari beberapa masalah. Baik, sudah rujuk dari beberapa masalah. Pelajaran dari kisah ini apa? Di antaranya semangatnya ulama kita, ya, dalam mencatat ilmu.
Jadi ada masalah-masalah penting terkait masalah ilmu dicatat, ya. Kemudian pelajaran lainnya apa? Bahwasanya terkadang atau banyak dari kalangan ulama itu rujuk dari pendapat lama karena dipandang ini menyelisihi sunnah, menyelisihi dalil. Akhirnya rujuk, diralat, ya. Fatwa yang lama dibatalkan, tidak digunakan, kemudian ada fatwa baru. Seperti juga Imam Asy-Syafi'i punya qaulul qadim, qaulul jadid. Ada pendapat lama, pendapat yang baru. Ini berjalan di tengah ulama. Ada fatwa lama, ada fatwa baru. Ini hal yang biasa. Ketika sampai kepada mereka ilmu, ya dalil yang jelas, yang tegas, yang menyelisihi pendapat mereka, maka dalil lebih didahulukan. Kemudian di sini menunjukkan apa? Faedah dari kisah ini, semangatnya para ulama dalam menjaga ilmu. Ya, semangatnya para ulama dalam menjaga ilmu. Artinya syariat lebih didahulukan daripada pendapat pribadi, ya, daripada pendapat pribadi, sehingga mereka meralat dari pendapat-pendapat yang lama. Dan juga kesemangatan dalam menuntut ilmu, ya, kesemangatan dalam menuntut ilmu agama, di mana untuk menempuh perjalanan dari Naisabur sampai Baghdad ini bukan perjalanan yang dekat, ya, bukan perjalanan yang dekat. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Tazkiyatun Nufus. Kita masih di pembahasan di antara hal yang meracuni hati adalah fudulun nazar, berlebihan dalam memandang, ya, berlebihan dalam memandang. Fudulun nazar. Dan sudah kita baca di antara kerusakan-kerusakan membiarkan mata, ya, tidak kita jaga adalah di antaranya kerusakannya adalah bahwasanya pandangan merupakan apa? Anak panah beracun, ya, anak panah beracun dari anak panah iblis. Kemudian bahwasanya pandangan itu, ya, setan itu lebih cepat, ya, lebih mempengaruhi, lebih bisa menggoda kepada anak Adam melalui pandangan mata. Jadi pergerakannya lebih cepat daripada udara yang masuk ke tempat yang kosong. Kemudian di antara kerusakannya apa? Sibuknya hati dengan pandangan-pandangan sehingga melupakan maslahat, melupakan kebaikan-kebaikan yang akan dia dapatkan ketika apa? Ketika menjaga pandangan. Kemudian penulis mengatakan wa qala atibaul qulub bainal aini wal qalbi munfidun wa tariqun. Antara mata dan hati ini ada jalan, ya, ada ruang, ada jalan yang terhubung di antara pandangan dan hati. Fa idza kharajatil 'ainu wa fasadat kharabal qalbu wa fasada wa sarakal mazbalah. Ini sudah kita baca, tidak mengapa kita ulang sedikit. Maka apabila mata ini rusak, ya, maka rusaklah hati. Maka rusaklah hati sehingga menjadi keadaannya seperti mazbalah, tong sampah. Hati ini ibarat tong sampah karena sudah rusak. Di mana tong sampah apa? Tempatnya najasat, tempatnya kotoran. Sehingga ketika hati ini sudah kotor, fala yasluhu lisukni ma'rifatillah wa mahabbatihi,
tidak pantas untuk ditinggali oleh apa? Ma'rifatullah. Kalau hati sudah kotor, tidak layak ditempati oleh ma'rifatullah wa mahabbatihi, dan kecintaan kepada Allah. Karena hatinya sudah kotor, diisi oleh kotoran-kotoran. Wal inabah ilaihi, dan tidak pantas inabah, ya, kembali kepada Allah ada di dalam hatinya. Dan juga bahagia dengan berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kebahagiaan di dalam hatinya ketika dia beribadah. Ibadah tapi kok resah hatinya, ingin cepat-cepat selesai. Bahkan ada yang kayak sepertinya badan saya panas ya kalau ibadah. Nah, ini alamatnya. Alamat saya ada jin, dikuasai oleh syaitan. Fana dimasukkan ke mana nih? Ke dapur aja tuh, kunci, mengganggu. Baik. Wa inna ma yaskunu fihi adadadu dzalik. Hanyalah yang menetap di dalam hati apa? Kebalikannya. Kebalikan dari ma'rifatullah, yaitu bodoh tentang Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bodoh, tidak mengenal Allah, kemudian tidak cinta kepada Allah, bahkan yang paling parah apa? Benci. Ketika disebut nama Allah, ketika diingatnya itu ada rasa kesal, benci, tidak mau kembali, ya. Wasurur, kebalikan dari asurur, tenang apa? Bahagia. Resah, gelisah ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat kerusakan hati, dan rusaknya hati akibat apa? Rusaknya pandangan. Berbagai macam maksiat pandangan dilakukan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kata penulis, wa itlaqul basari ma'siyatun lillahi azza wa jalla, dan membiarkan pandangan, ya, untuk melihat perkara-perkara yang haram tentu saja adalah maksiat kepada Allah azza wa jalla. Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nur ayat ke-30, Allah Ta'ala berfirman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada laki-laki beriman, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka, dzalika azka lahum, hal itu lebih suci untuk mereka. Sesungguhnya Allah khabirum bima yasnaun, Allah maha mengetahui, maha mengawasi terhadap apa yang mereka lakukan. Baik, ini pernyataan tegas dari Allah Subhanahu wa taala agar kita khususnya di dalam ayat ini para lelaki yang sudah menyatakan iman kepada Allah untuk menjaga pandangan. Ya, kita jaga jangan melihat perkara-perkara yang haram, dan juga menjaga kemaluan kita. Baik, dan tentu untuk masa ini perlu usaha yang kuat, perlu kesabaran yang kuat agar kita terhindar dari pandangan-pandangan yang haram. Betapa banyak orang yang terjatuh dalam maksiat, ya, berawal dari pandangan maksiat, kemudian terjatuh maksiat yang lebih besar daripada itu. Berawal dari pandangan. Kemudian maksiat berikutnya apa? Janjian dengan orang yang bukan mahram, dengan ajnabiyah. Kemudian maksiat berikutnya lebih meningkat apa? Pertemuan. Ya, berawal dari pertemuan, ngobrol, bersentuhan, setelah itu naudzubillah terjatuh dalam perzinahan,
yang besar. Bahkan banyak di antara mereka yang sudah memiliki suami, memiliki istri, terjatuh dalam perzinahan. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Ini akibat apa? Pandangan. Ya, dia lihat-lihat foto-foto ya wanita-wanita. Baik. Karena tidak bisa kita pungkiri orang itu ingin menampilkan yang baik-baik, ya kan? Ingin dia tampilkan wajah terbaik, foto terbaik. Usianya sudah 50 tahun yang dia pajang foto 17 tahun. Ini musibah. Ya, musibah. Baik, berawal dari itu. Maka fitnah bagi seorang wanita memajang foto-foto, ya, bisa menimbulkan penyakit yang parah. Baik. Dan Allah nyatakan di situ bahwasanya ketika kita bisa menjaga pandangan, itu adalah kesucian, suci untuk hati kita, suci untuk anggota badan kita, sehingga tidak terjatuh dalam maksiat yang lebih besar. Dan di akhir ayat Allah memperingatkan innallaha khabirum bima yasnaun. Allah Maha Khabir. Khabir itu selalu mengawasi apa yang kita lakukan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu memperhatikan setiap detik, setiap saat. Allah perhatikan, Allah lihat ya apa yang kita perbuat. Oleh karena itu dari ayat ini atau kalimat akhir dari ayat ini apa? Ada konsekuensi kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis, wa ma sa'ida man sa'ida fid dunya illa bimtithali amrillah. Tidak ada keselamatan, tidak ada kebahagiaan orang yang bahagia di dunia, atau tidak ada orang yang bahagia di dunia kecuali dengan apa? Mengikuti, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin bahagia, laksanakan perintah Allah. Kemudian wala najata lil 'abdi fil akhirah illa bimtithali awamirillahi azza wajalla. Tidak ada keselamatan bagi seorang hamba di akhirat nanti kecuali dengan melaksanakan perintah Allah azza wajalla. Baik. Ini kebahagiaan, keselamatan yang hakiki yang akan didapatkan oleh orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis, wa itlaqul basari kadzalika yulbisul qalba zulmah. Membiarkan pandangan, melepaskan pandangan, dibiarkan untuk melihat perkara yang haram, bisa apa? Bisa menyebabkan hati kita ini diselimuti oleh kegelapan. Hati kita apa? Yulbis, diselimuti oleh kegelapan. Jadi pakaiannya pakaian apa? Kegelapan. Ini ketika apa? Membiarkan pandangan bebas, liar. Kama anna ghadal basari lillah azza wa jalla yulbisuhu nuran. Sebagaimana menundukkan pandangan, menahan pandangan karena Allah azza wa jalla, ini hati kita akan diselimuti oleh cahaya. Hati kita diselimuti oleh cahaya. Dan tentu saja ketika hati kita diselimuti oleh kegelapan, apa yang terjadi? Kenikmatan dunia yang dia cicipi, yang dia rasakan, tetap tidak terasa nikmat. Ada kegelisahan, bahkan ada akibat-akibat yang buruk setelahnya.
Sebaliknya ketika hati kita penuh dengan cahaya ketaatan, walaupun kenikmatan yang kita rasakan, yang kita nikmati sedikit, tapi menimbulkan apa? Kebahagiaan. Ya, menimbulkan kebahagiaan. Walaupun nikmat dunia kita rasakan sedikit, ya, secara kuantitas, secara jumlah. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan, kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal ini dalam surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ya, perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tembus, di dalamnya ada ada lampu. Ada lampu. Maksud di sini lubang yaitu tempat tempat lampu dinding. Kalau zaman dulu kan lampu apa namanya? Cempor, istilah lampu minyak. Nah, itu disimpan di situ. Mishkah ini besi untuk menyimpan lampu. Ya. Baik. Dan para ulama tafsir menjelaskan di sini ada yang mengartikan Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Maksudnya hadi ahli samawati wal ard. Allah adalah pemberi hidayah kepada penduduk bumi, penduduk langit, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maksudnya Allah memberikan hidayah, bimbingan kepada penduduk langit dan bumi. Dan dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir beliau terkait ayat ini, Allahu nurus samawati wal ard al-hissi wal ma'nawi. Secara hissi dan ma'nawi. Hissi itu secara indrawi, ma'nawi secara makna. Wa dzalika annahu ta'ala bi dzatihi nurun wa hijabuhu alladzi laula lutfihi atau lutfuhu la ahraqat sabahatu wajhi. Secara hissi Allah itu nur, ya, cahaya. Ini tentu saja berdasarkan hadis-hadis yang ada, ya. Dan tentu saja cahaya Allah, ya, tidak sama dengan cahaya makhluk. Ini yang harus kita yakini. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan juga hijabnya, hijab penghalang antara Allah dengan makhluknya itu cahaya. Seandainya bukan karena kemurahan Allah, tidak ada hijab antara makhluk dengan Allah, itu akan membakar, ya, membakar sejauh apa yang Allah lihat. Semua makhluk yang Allah lihat, kalau tidak ada hijab akan terbakar, ya, akan terbakar. Kemudian wabi istanarul arsh, dengan cahaya Allah arsh diterangi, terang, ya, arsh Allah yang begitu besar, yang dipikul oleh 8 malaikat, ya. Satu malaikat itu besarnya jarak daun telinga dengan pundaknya saja 700 tahun perjalanan. Ya, itu satu malaikat, atau jarak daun telinganya 700 tahun perjalanan. Terus jarak ini sayap, ada kepala, ya, menunjukkan ada jasad. Malaikat itu punya jasad, diantaranya disebutkan di situ ada telinga. Jarak daun telinga dengan pundak 700 tahun perjalanan. Bagaimana seluruh badannya?
Bagaimana dengan 8 malaikat? Luar biasa ya. Dan Arsy itu makhluk yang terbesar. Arsy diterangi oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kursi Allah. Kursi Allah itu berada setelah langit ketujuh. Langit ketujuh kursi, di atas kursi ada lautan, di atas lautan ada Arsy. Ya. Nanti kita baca hadisnya di pelajaran Firqatun Najah. Cahaya Allah menerangi Arsy, menerangi kursi, menerangi langit, matahari, bulan. Ya, ini cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menerangi surga. Ini secara hissi. Oleh karena itu kita lihat alam semesta ini ada cahaya-cahaya. Cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang-bintang. Ini dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Efek dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kadzalika nur al-ma'nawi. Nur cahaya yang sifatnya maknawi. Yaitu apa? Fa kitabuhu nurun. Kitab Allah merupakan cahaya. Syariat Allah cahaya. Keimanan, ma'rifah yang ada di dalam hati, utusannya para rasul yang ada di dalam hati hamba-hambanya yang beriman adalah cahaya. Kalau seandainya tidak ada cahaya Allah, maka akan terjadi kegelapan. Alam semesta ini akan gelap. Hati kita akan gelap gulita. Kalau gelap gulita, sudah tidak ada kehidupan. Sebentar-bentar orang bunuh diri. Kalau hatinya gelap kan, sudah gelap hatinya. Buta mata, buta hati. Ada sedikit masalah karena tidak ada cahaya dari bimbingan dari Allah, sudah. Akhirnya apa? Bunuh diri. Nauzubillah. Akan hancur dunia ini ketika kegelapan menyelimuti. Walihada kullu mahallin. Baik. Jadi intinya setiap tempat atau apapun ketika diselimuti oleh kegelapan akan ada kejelekan. Baik, kembali kepada ayat. Jadi demikian penjelasan dari para ulama terkait ayat Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Diibaratkan di sini dalam ayat hati orang yang beriman seperti lampu yang begitu terang. Lampu yang ada kacanya, di sini dijelaskan oleh ulama, yang ada kacanya bening, cahayanya terang benderang. Ayat ini Allahu nurus samawati wal ard. Ayat ini setelah ayat yang tadi kita baca, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ya. Jadi setelah ayat qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim dan seterusnya, kemudian ayat ke-35 Allahu nurus samawati wal ard, ya. Kata penulis wa idza stanarul qalbu aqbalat wafudul khairat ilaihi min kulli nahiyah. Ketika hati ini terang benderang, maka akan datang kepadanya utusan-utusan kebaikan dari segala arah. Kalau hati kita ini terang, akan datang ajakan-ajakan kebaikan dari segala arah. Bisa berupa firasat atau bisikan. Tiba-tiba terkadang kita kan ada bisikan, coba kamu wudu dulu sebelum tidur. Ada kadang-kadang gitu ya, coba wudu dulu, zikir dulu. Tapi kalau setan yang lebih kuat, kalah tuh bisikan. Aduh malas nah, dingin, malas mau wudu, padahal itu luar biasa. Faedah wudu sebelum tidur, faedah zikir sebelum tidur.
luar biasa. Tidak perlu alarm. Bangun malam itu tidak perlu alarm, langsung Allah bangunkan. Mungkin antum sering alami atau pernah mengalami, tiba-tiba bangun dengan nyaman, seakan-akan ada yang membangunkan. Ketika diawali apa? Ketaatan sebelum tidur. Tapi kalau diawali maksiat sebelum tidur, apalagi gadang sampai malam, sudah alarm sebesar beduk, nggak akan bisa membangunkan. Ya, yang ada bangun dihancurkan tuh alarmnya. Baik, itu kalau hatinya gelap. Tapi kalau hatinya bersinar terang, akan datang utusan-utusan kebaikan dari segala arah. Sebagaimana kama anau idza adlama aqbalat sahahibul bala wasyarr alaihi min kulli makan. Sebagaimana kalau hati ini gelap gulita, akan datang kepadanya hembusan-hembusan bala, ya, kejelekan dari setiap tempat. Baik, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahaya berikutnya, wa itlaqul basari kadzalika yu'mil qalba 'anit tamyiz bainal haqqi wal batil. Membiarkan pandangan itu akan membuat buta hati. Membuat buta hati, hatinya buta, tidak bisa membedakan antara ya kebenaran dan kebatilan. Tidak bisa membedakan kebenaran antara kebenaran dan kebatilan. Wa sunnah wal bid'ah, tidak bisa membedakan sunnah dan bid'ah. Yang ada kebalik, bid'ah dianggap sunnah, sunnah dianggap bid'ah. Sudah jelas ini, dalil ayat sudah jelas. Larangan meminta kepada penghuni kubur, dilarangan meminta kepada makhluk. Tiba-tiba ada orang bilang, bahkan diustadkan, tidak mengapa kita meminta kepada Nabi Muhammad, karena hakikatnya Muhammad adalah nama Allah. Coba, sampai ada yang seperti itu. Baik, sunnah dan bid'ah tidak bisa membedakan. Wa qadhu lillahi azza wa jalla yurithuhu faras atau firasatan shadiqatan lima yuzubiha. Dan menundukkan pandangan karena Allah bisa menimbulkan firasat yang baik, yang jujur. Dengan firasat tersebut dia bisa membedakan. Ada firasat ya. Ketika apa? Menahan pandangan, menundukkan pandangan karena Allah. Berkata salah seorang orang solih, man amara zahirahu bittiba'i sunnah wa batinuhu bidawamil muraqabah wa ghadda basarahu 'anil maharim wa kaffa nafsahu 'anil syubhat wa igtadha bil halal lam tukhti lahu firasah. Barang siapa yang memakmurkan lahiriahnya, artinya lahiriahnya terus dia usahakan untuk mengikuti sunnah, dan batinnya senantiasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, menahan pandangannya dari perkara yang haram, menahan dirinya dari perkara yang syubhat, kemudian mengkonsumsi perkara-perkara yang halal, makanan-makanan yang halal, maka firasatnya tidak akan salah. Firasatnya tidak akan salah. Apa tadi? Apa saja syaratnya? Selalu melakukan sunnah secara lahiriah, merasa diawasi oleh Allah, menahan pandangan dari perkara yang haram, menahan diri dari perkara yang syubhat, dan makan makanan yang halal. Firasatnya tidak akan salah. Ini pernyataan orang-orang soleh. Wal jaza min jinsil amal, faman ghadda basarahu mi'an maharimillah atlaqallahu nura basiratihi. Balasan sesuai jenis amalan. Balasan sesuai jenis amalan. Barang siapa yang menahan pandangannya dari perkara yang diharamkan oleh Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menerangi
nawara, menerangi ilmunya, ya, menerangi ilmunya, menerangi pandangannya. Baik, alhamdulillah sudah selesai terkait salah satu sebab hal yang meracuni hati adalah membiarkan pandangan, ya, berlebihan-lebihan dalam perkara yang mubah ataupun bahkan terjatuh dalam maksiat. Nasallallahu salamah wal afiyah. Kita memohon kepada Allah agar selalu menjaga kita, yang menjaga pandangan kita sehingga tidak terjatuh dalam perkara yang haram. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.